Saat Anda dengar istilah negara kesejahteraan atau welfare state, apa sih yang biasanya terlintas di benak Anda? Mungkin tunjangan pengangguran, atau bantuan sosial dari pemerintah. Nah, bagaimana kalau ternyata konsep itu jauh lebih luas dan sebagian besarnya justru tersembunyi, tapi mempengaruhi hidup kita semua dengan cara yang mungkin tidak kita sadari? Dan hari ini kita akan coba bongkar ide-ide persis seperti itu dari seorang pemikir ilmu sosial yang sangat berpengaruh, Richard Titmuss. Anda sudah menyiapkan beberapa kutipan penting dari karyanya yang terkenal, Essays on the Welfare State. Betul sekali. Misi kita hari ini adalah mengupas tuntas argumennya yang menurut saya cukup mengejutkan, bahwa negara kesejahteraan yang sesungguhnya itu jauh lebih dari sekedar layanan sosial yang kelihatan di permukaan. Kita akan telusuri bersama apa saja sih bentuk kesejahteraan yang tersembunyi ini dan bagaimana kekuatan tak terduga seperti perang dan perubahan peran perempuan ternyata ikut membentuknya. Oke, mari kita langsung bedah. Hal pertama yang bikin saya penasaran deh dari judul buku Titmuss itu adalah penggunaan tanda kutip di negara kesejahteraan. Rasanya itu bukan sekedar hiasan ya. Apa sebetulnya pesan yang ingin dia sampaikan? Itu pertanyaan yang sangat tepat untuk memulai. Tanda kutip itu adalah langkah yang sangat disengaja oleh Titmuss. Dia merasa istilah negara kesejahteraan itu sendiri bisa menipu. Seolah-olah istilah itu menyiratkan kalau semua masalah keadilan sosial itu sudah beres, sudah tercapai. Oh, jadi semacam rasa puas diri gitu ya? Tepat. Dia khawatir istilah itu menciptakan rasa puas diri, seolah-olah kita sudah sampai di tujuan akhir. Padahal menurutnya, gambaran yang sebenarnya jauh lebih rumit dan penuh kontradiksi. Jadi dia ingin mengguncang pemahaman umum kita. Dan cara dia melakukannya ini yang benar-benar mengubah cara pandang banyak orang. Dia membagi apa yang kita sebut kesejahteraan ini jadi 3 sistem besar. Ini inti argumennya kan? Betul, disinilah letak gagasan utamanya. Pertama, ada yang ia sebut kesejahteraan sosial atau social welfare. Nah, ini sistem yang paling kita kenal. Oke, yang paling kelihatan ya? Iya, bentuknya layanan publik dan bantuan tunai langsung. Contohnya tunjangan keluarga, asuransi nasional, atau layanan kesehatan publik. Ini yang paling sering jadi pusat perdebatan politik. Oke, ini yang standar, yang kita semua tahu. Kalau ada berita soal bantuan sosial, ya ini dia. Tapi kemudian, Titmuss mengungkap 2 sistem lain yang katanya tersembunyi. Mari kita bahas yang kedua, kesejahteraan fiskal. Fiskal ini berarti ada hubungannya dengan pajakan. Betul sekali. Ini adalah sistem kesejahteraan yang tersembunyi di dalam aturan pajak. Bentuknya bukan uang yang diberikan pemerintah ke Anda, tapi keringanan atau pemotongan pajak untuk kondisi tertentu. Contohnya? Misalnya, Anda dapat potongan pajak karena punya anak atau karena menabung untuk dana pensiun. Efeknya sama, Anda jadi punya lebih banyak uang di kantong, tapi metodenya beda dan tidak terlihat sebagai bantuan. Wah, kalau begitu cara melihatnya, jadi beda banget ya. Jadi ini kayak subsidi tersembunyi. Negara nggak memberi uang langsung, tapi memilih untuk tidak mengambilnya. Persis, Anda menangkap intinya. Titmuss memberikan contoh konkret yang sangat jitu. Di Inggris, tunjangan anak dalam bentuk pemotongan pajak itu sebetulnya sudah ada sejak tahun 1909. Wow, lama sekali. Jauh sekali sebelum tunjangan anak dalam bentuk uang tunai yang kita kenal sekarang diperkenalkan. Jadi negara sudah lama membantu keluarga lewat sistem pajak, tapi kita nggak pernah menyebutnya bantuan sosial. Luar biasa. Saya nggak pernah kepikiran dari sudut pandang itu loh. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga? Yang ketiga adalah kesejahteraan jabatan atau occupational welfare. Ini adalah semua bentuk kesejahteraan yang disediakan oleh perusahaan untuk para pekerjanya di luar gaji pokok. Contohnya luas sekali, program pensiun swasta, mobil dinas, asuransi kesehatan swasta, bahkan bantuan biaya sekolah anak. Ini mengingatkan saya pada perusahaan-perusahaan startup sekarang yang berlomba-lomba menawarkan makan siang gratis, keanggotaan gym, Tentu saja. atau bahkan saham perusahaan. Itu termasuk occupational welfare juga dong ya? Betul banget, itu adalah bentuk modern dari kesejahteraan jabatan. Dan disinilah argumen Titmuss menjadi semakin tajam. Dia nggak cuma mengidentifikasi 3 sistem ini secara terpisah. Dia menunjukkan bagaimana negara, melalui kebijakan pajaknya, secara aktif mensubsidi 2 sistem yang tersembunyi. Gimana maksudnya? Perusahaan dapat keringanan pajak karena menyediakan program pensiun. Individu juga dapat keringanan pajak untuk iuran pensiun mereka. Tunggu dulu.
Kalau begitu artinya uang pajak kita semua secara tidak langsung ikut mendanai fasilitas untuk karyawan swasta tertentu, terutama yang di perusahaan besar. Dan jika fiscal welfare lebih menguntungkan yang pajaknya besar, dan occupational welfare lebih banyak dinikmati manajer, berarti dua sistem tersembunyi ini bisa jadi justru melawan tujuan pemerataan dari social welfare dong. Dan itulah bom yang diledakkan Titmus. Bisa jadi malah bikin yang kaya makin kaya. Tepat disitulah letak kontradiksi terbesarnya. Manfaat dari kesejahteraan fiskal dan jabatan cenderung jauh lebih besar dinikmati oleh mereka yang sudah berada di posisi yang lebih baik. Efek pemerataan dari bantuan sosial yang terlihat bisa jadi dimentahkan oleh kedua sistem tersembunyi ini. Analisis ini benar-benar membalikkan stereotip bahwa negara kesejahteraan itu cuma buat orang miskin. Wah, ternyata semua orang, terutama kelas menengah ke atas, adalah penerima manfaat besar ya. Hanya saja lewat jalur yang berbeda dan tak terlihat. Persis. Oke, jadi gambaran yang Anda berikan ini jauh lebih rumit dari yang saya bayangkan. Bukan cuma satu sistem, tapi 3. Dan yang tersembunyi ini justru bisa memperlebar kesenjangan. Ini membuat saya bertanya-tanya, bagaimana bisa sistem yang penuh kontradiksi seperti ini muncul? Pertanyaan bagus. Menurut Titmus, sistem ini tidak dirancang dalam satu malam. Ia terbentuk dari berbagai tekanan sejarah dan pendorongnya seringkali bukan hal-hal yang kita duga. Salah satu pendorong utamanya yang terdengar sangat paradoks adalah perang. Perang? Kok bisa? Sesuatu yang sifatnya begitu merusak malah melahirkan kebijakan sosial yang konstruktif. Rasanya nggak masuk akal. Sangat paradoks, tapi Titmus menunjukkan inilah kenyataan sejarah. Kebijakan sosial seringkali lahir bukan karena belas kasihan, tapi karena kebutuhan praktis negara untuk menang. Awalnya negara hanya peduli pada kuantitas tentara. Jumlahnya saja ya? Ya, kebutuhan untuk tahu berapa banyak calon prajurit yang tersedia itu jadi salah satu pendorong sensus penduduk modern. Oke, jadi tahap awal cuma menghitung kepala. Tapi pasti kebutuhannya berkembang kan? Tepat. Seiring modernisasi peperangan, negara mulai peduli pada kualitas tentara. Mereka butuh prajurit yang sehat. Nah, saat standar kesehatan untuk rekrutmen dinaikkan, tiba-tiba lebih banyak calon yang ditolak. Negara jadi punya masalah baru. Ada sekelompok besar anak muda yang dinyatakan tidak layak dinasti karena kesehatan yang buruk. Oh, jadi penolakan calon tentara itu justru jadi data pertama yang menunjukkan masalah kesehatan publik secara nasional. Masuk akal. Titik baliknya menurut Titmus adalah Perang Buir. Di akhir abad ke-19, laporan tentang kondisi fisik calon tentara Inggris yang sangat buruk menimbulkan kepanikan nasional. Kekhawatiran ini meluas dari sekedar kesehatan calon tentara menjadi perhatian pada kesehatan seluruh populasi, terutama anak-anak. Generasi tentara masa depan. Benar. Inilah yang memicu lahirnya layanan kesehatan sekolah dan program makanan gratis untuk anak sekolah di Inggris. Dan puncaknya pasti Perang Dunia Kedua ya, yang bukan lagi sekedar perang antar tentara. Betul. Itu adalah perang total. Untuk memenangkannya, negara nggak cuma butuh tentara yang kuat, tapi juga moral warga sipil yang tinggi dan produktif. Titmus menyoroti konsep yang disebut demostrategi, strategi yang berfokus pada rakyat. Negara harus meyakinkan seluruh rakyatnya yang kerja di pabrik, yang menghadapi bom tiap malam, bahwa pengorbanan mereka itu demi masa depan yang lebih baik. Gila juga ya kalau dipikir-pikir, jadi janji-janji keadilan sosial dan layanan universal seperti NHS di Inggris itu, sebagian adalah strategi perang. Itu cara untuk menjaga semangat dan persatuan bangsa. Iya, bukan hanya sebagai buah dari kebaikan hati, tapi juga produk sampingan dari kebutuhan strategis yang brutal. Nah, kekuatan besar lainnya yang diidentifikasi Titmus, yang juga sama transformatifnya, adalah perubahan radikal dalam posisi perempuan di masyarakat. Nah, ini juga pendorong yang sering kita lupakan. Apa temuan utama Titmus di sini? Titmus menulis ini di tahun 50-an, dan pengamatannya sangat tajam untuk zamannya. Ia menyoroti sebuah revolusi senyap yang lahir dari satu hal fundamental, kemampuan perempuan untuk mengontrol kesuburan mereka sendiri. Dengan akses ke kontrasepsi, perempuan bisa menentukan kapan dan berapa banyak anak yang mereka miliki. Dampaknya luar biasa besar. Memangnya sedrastis apa perubahannya? Dia punya data untuk itu? Punya, dan datanya sangat mencolok. Titmus menunjukkan bahwa seorang ibu dari kelas pekerja di tahun 1890-an akan menghabiskan sekitar 15 tahun dari total masa dewasanya dalam kondisi hamil atau merawat bayi. 15 tahun? Wow, itu waktu yang sangat lama.
Bagaimana perbandingannya dengan zaman Titmus menulis? Di pertengahan abad ke-20, angka itu turun drastis menjadi hanya sekitar 4 tahun. Dari 15 ke 4 tahun, hanya dalam 2 generasi. Betul. Bayangkan penurunannya. Itu adalah sebuah revolusi dalam siklus hidup manusia. Ini menciptakan fase kehidupan yang benar-benar baru bagi perempuan. Apa maksudnya fase kehidupan yang baru ini? Pikirkan seperti ini. Di masa lalu, saat anak bungsunya dewasa, seorang ibu mungkin sudah berusia 50-an akhir. Tugas utamanya baru selesai saat hidupnya sendiri hampir berakhir. Tapi di era baru ini, seorang perempuan bisa menyelesaikan tugas membesarkan anak saat ia baru berusia sekitar 40 tahun. Pada titik itu, dia masih punya hampir separuh sisa usianya di depan mata. Sekitar 30 atau 40 tahun lagi. Dan ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan sosial yang belum pernah ada sebelumnya. Apa yang akan dia lakukan dengan sisa hidupnya? Ini menciptakan tuntutan baru untuk pendidikan, kesempatan kerja. Tepat, kebijakan sosial tidak bisa lagi mengasumsikan bahwa peran utama perempuan hanyalah di dalam rumah. Tuntutan untuk kesetaraan upah, fasilitas penitipan anak, dan perlindungan di tempat kerja menjadi semakin kuat karena realitas hidup perempuan sudah berubah secara fundamental. Oke, jadi kita punya sistem yang penuh kontradiksi internal, lahir dari kebutuhan perang dan revolusi sosial. Titmus pasti nggak melihat ini sebagai sebuah pencapaian akhir yang bisa kita banggakan begitu saja, kan? Tepat sekali. Dia bukan pemandu sorak yang naif. Dia sangat kritis terhadap bagaimana institusi sosial itu sendiri bisa menjadi kaku dan menolak perubahan. Dia khawatir birokrasi yang diciptakan untuk melayani masyarakat justru bisa menjadi tujuan itu sendiri. Jadi ada risiko birokrasinya sendiri yang memakan anggaran kesejahteraan itu. Ya, itu salah satu kritikannya yang paling tajam. Ia menyoroti bahaya bahwa biaya layanan sosial bisa jadi lebih banyak mengalir ke para penyedia layanan. Daripada ke mereka yang butuh. Betul. Contohnya, administrator yang bekerja di layanan sosial mungkin dapat skema pensiun jabatan yang sangat baik, yang didanai publik, sementara manfaat bagi pengguna layanan itu sendiri mungkin stagnan. Tapi dia tidak lantas jadi sinis dan ingin membongkar semuanya, kan? Saya baca dia justru pembela kuat institusi seperti NHS. Benar, penting untuk dicatat. Titmus bukan seorang sinis. Saat ada anggapan pada masanya bahwa NHS terlalu mahal, penelitiannya justru membuktikan sebaliknya. Lebih dari itu, dia punya argumen menarik tentang bagaimana sistem universal seperti NHS justru menambah kebebasan. Menambah kebebasan? Biasanya kan lawannya bilang layanan publik itu mengurangi kebebasan individu. Argumen tandingan Titmus adalah sistem seperti NHS justru memperluas kebebasan profesional para dokter. Untuk pertama kalinya, dokter bisa membuat keputusan klinis murni berdasarkan kebutuhan medis pasien, bukan berdasarkan kemampuan pasien untuk membayar. Bagi Titmus, itu adalah bentuk kebebasan sejati. Ini relevan banget dengan hari ini. Kalau Titmus melihat masyarakat kita sekarang, dengan adanya gig ekonomi, di mana pekerja nggak dapat pensiun atau asuransi, atau dengan utang pendidikan yang masif, apa ya kira-kira analisisnya? Dia mungkin akan melihat pola yang sama, tapi dalam bentuk yang baru. Dia akan bilang bahwa occupational welfare sedang terkikis hebat bagi sebagian besar pekerja. Dan dia mungkin akan mengidentifikasi bentuk kesejahteraan negatif yang baru, yaitu utang. Utang pendidikan, misalnya, adalah beban yang seharusnya bisa ditanggung kolektif lewat pajak, tapi sekarang dialihkan menjadi beban individu. Itu adalah antitesis dari kesejahteraan ya. Oke, ini benar-benar pembahasan yang padat. Mari kita coba rangkum beberapa wawasan utama dari gagasan Titmus ini. Pertama, negara kesejahteraan itu bukan satu hal, tapi 3 sistem: sosial, fiskal, dan jabatan. Kedua, dan ini yang paling provokatif, 2 sistem yang tersembunyi, fiskal dan jabatan. Seringkali bukannya meratakan, tetapi justru dapat memperlebar jurang ketidaksetaraan. Dan ketiga, kebijakan sosial modern itu tidak muncul dari niat baik semata. Ia ditempa oleh kekuatan-kekuatan besar yang tak terduga, seperti kebutuhan brutal dari perang total dan revolusi senyap dalam peran perempuan. Titmus menantang generasinya untuk terus-menerus merancang ulang institusi kesejahteraan agar sesuai dengan perubahan sosial. Jadi kami ingin menutup dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Mengingat semua yang telah kita bahas, coba lihat sekeliling Anda.
Dalam hidup Anda sendiri, di mana Anda melihat sistem kesejahteraan yang tersembunyi ini bekerja? Baik yang mungkin menguntungkan Anda, atau mungkin yang justru merugikan orang lain. Dan jika Titmus benar bahwa ini adalah proyek yang tak pernah selesai, pertanyaannya adalah, langkah apa selanjutnya yang harus kita ambil di zaman kita sekarang?